يقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انصر المجاهدين. اللهم ارحم المستضعفين. اللهم دمر أعداء الدين. ربنا اطمس على أموالهم. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Matan Abi Syuja' dan kita sudah sampai pada bagian akhir dari kitab ini. Faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ahkamu hukum-hukum al-qismah, pembagian. Jadi di dalam Islam ini sebagaimana ada hakim, demikian juga ada yang bertugas untuk membagi-bagi. Maka hakim diberi tugas oleh khalifah untuk memberikan hukum dengan adil. Petugas pembagian diberikan perintah, diberikan tugas oleh pemerintah Islam atau oleh Amirul Mukminin untuk membagi dengan adil. Misalnya pembagian dari Baitul Mal, demikian juga pembagian-pembagian yang lain. Nah, untuk membagi itu ada syaratnya. Maka beliau mengatakan wa yaftaqiru, dan membutuhkan al-qasim, orang yang bertugas membagi, ila sab'i syara'id, kepada 7 syarat. Syarat yang pertama al-Islam, dia harus beragama Islam. Maka khalifah tidak boleh mengangkat seorang pembagi tapi beragama Kristen. Sebagaimana dalam hakim kemarin ya. Hakim harus beragama Islam. Tidak boleh seorang khalifah, seorang kepala pemerintahan, kepala negara mengangkat seorang hakim yang kafir. Yang kedua, al-buluk, dia harus sudah balik. Maka anak kecil, meskipun dia cerdas, otaknya encer, tidak boleh menjadi petugas pembagian ini. Yang ketiga, wal akal, dia berakal. Maka orang gila tidak boleh menjadi petugas pembagian. Wal hurriyah, dan dia orang merdeka, berarti budak tidak boleh menjadi petugas pembagian. Wal dzukurah, dan laki-laki, maka perempuan tidak sah untuk menjadi petugas pembagian. Wal adalah, dan dia harus orang yang adil. Adil itu kebalikan dari fasik. Maka orang yang suka mabuk, suka minum minuman keras, suka judi, ini tidak berhak untuk menjadi qasim. Wal hisab, dan dia bisa menghitung. Karena kalau tidak bisa menghitung, tidak bisa matematik, bagaimana akan membagi nanti? Nggak akan bisa membagi dengan adil. Dalam surat Yusuf, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mengatakan, qala ja'alni ala khazainil ardh. Jadikanlah saya sebagai pengurus untuk simpanan-simpanan dari bumi. Inni hafidhun alim. Sesungguhnya saya pandai menjaga dan saya pintar. Nah, pintar ini mencakup dalam hal menghitung. Jadi, sehingga dia paham harus membagi berapa kepada masyarakat. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Idza wusidal amru ila ghairi ahli", kalau suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahli, fantadhiris sa'ah, tunggulah kiamat. Artinya pasti hancur. Maka supaya tidak hancur ini diberikan persyaratan-persyaratan. Kapan boleh menjadi pembagi, kapan tidak boleh. Syaratnya 7. Salah satu dari 7 ini tidak ada, maka tidak berhak untuk menjadi pembagi. Kemudian, fa'in tarodo, apabila saling ridho, asyarikani, dua orang yang berserikat, biman yaksim, terhadap orang yang akan membagi, lam yaftaqir atau lam yuftaqar, maka tidaklah dibutuhkan ila dzalik, kepada persyaratan-persyaratan tersebut. Jadi misalnya A dengan B berserikat dalam suatu masalah, kemudian terjadi percekcokan. Kemudian atau tidak terjadi percekcokan tapi akan dibagi. Nah, ternyata pembaginya itu sudah diridhoi oleh kedua belah pihak. Saya cocok dengan orang ini untuk membagi di antara kita supaya tidak terjadi percekcokan lagi. Nah, kalau sudah diridhoi oleh kedua belah pihak, maka sudah tidak perlu syarat-syarat yang disebutkan tadi. Tapi ketika tidak ada keridhaan dari kedua belah pihak, maka harus memenuhi syarat-syarat 7 tersebut.
Wa in kana, dan jika adalah fil qismati, dalam pembagian itu taqwimun, ada penilaian, yaitu penilaian harga terhadap barang yang akan dibagi. Lam yaktasir fihi, atau lam yuktasar fihi, tidak boleh dicukupkan ala aqal min itsnain, lebih sedikit daripada dua orang pembagi. Artinya kalau barang yang dibagi ini perlu disebutkan, perlu diketahui nilainya, misalnya tanah, ya. Tanah itu nilainya berapa? Ini perlu disebutkan. Beda dengan rupiah. Kalau ada kertas merah 5, berarti 500.000. Udah jelas itu. Nih. Tapi kalau tanah itu harganya kita tidak ngerti. Kadang tanah luas lebih murah daripada tanah yang sempit. Kenapa? Karena tempatnya berbeda. Nah, maka tanah ini termasuk sesuatu yang perlu takwim, perlu dinilai. Maka kalau perlu dinilai, maka pembagi minimal 2 orang. Jangan satu pembagi saja. Kenapa? Karena kalau cuma satu orang, bisa saja menilainya salah. Tapi kalau 2 orang, nah, maka penilaian dari A dan B ini menjadi penilaian yang lebih kuat. Wa idza da'a, dan apabila memanggil ahadus syarikain, salah satu dari kedua orang yang bersyarikat, ila qismati, untuk dibagi, ma la darara fi, sesuatu yang tidak ada madarat untuk dibagi, lazimal akhar, wajib bagi orang lain ijabatuhu, untuk menyetujuinya. Contohnya apa? Seorang bapak mati, meninggalkan anak 2. Kemudian anaknya yang pertama menginginkan supaya tanah ini dibagi. Anak yang kedua mengatakan, jangan dibagi. Ya. Biarlah rumah ini tetap menjadi satu rumah. Nanti kalau dibagi, kita tidak akan memiliki rumah yang besar lagi. Padahal dua-duanya punya hak. Karena anaknya 2 kan, warisannya satu rumah. Masing-masing punya hak terhadap rumah tadi. Maka ketika salah satu dari kakak beradik tadi menginginkan untuk dibagi, dan la dororo fi, tidak ada madarat kalau dibagi, maka wajib bagi saudaranya untuk menyetujui. Meskipun dia tidak senang sebenarnya kalau dibagi, karena rumahnya jadi sempit. Tetapi karena itu bukan hak dia, maka wajib dia menyetujui. Maka kasus-kasus yang terjadi sekarang, ya, sebagian anak atau sebagian ahli waris tidak mau tanahnya dijual, sementara yang lainnya pengen segera dijual karena dia membutuhkan terhadap uang yang akan dia dapatkan dari penjualan tadi. Sebenarnya kalau pakai hukum Islam sudah selesai masalah ini. Karena yang menolak tidak punya hak untuk menolak. Kenapa kamu menolak dijual? Memang ini tanah milik kamu semua. Ini tanah warisan dari bapak, milik kita bersama. Sehingga tidak boleh dia melarang-larang untuk dijual. Kalau dia maunya tidak dijual, maka dia noroki kepada saudaranya yang ingin menjual tadi. Sudahlah, kamu butuh duit berapa? Nih, saya toroki dulu. Ini nilainya tanahmu ini adalah 10 juta. Nah, kamu butuh duitnya berapa? Butuh duit 5 juta, saya kasih dulu 5 juta. Nanti 5 jutanya di waktu yang lain. Nah, bisa seperti itu caranya supaya tanah tersebut tidak dibagi. Tapi kalau dia tidak bisa noroki, maka lazimal akhar, wajib bagi dia untuk menyetujui penjualan atau pembagian tanah tersebut. Kita lanjutkan bab berikutnya, hukmul bayyinah, hukum bukti. Beliau mengatakan, wa idza kana ma'al mudda'i, apabila bersama orang yang mendakwa, bayyinatun, ada bukti, sami'aha, maka mendengarkan bukti tadi, al-hakimu, hakim, lahu, untuknya, biha, dengan bukti tersebut. Maksudnya, kalau ada 2 orang, yang satu pendakwa, yang satu terdakwa, maka si pendakwa ini harus menyertakan bukti. Dia mengatakan bahwasanya B atau fulan dia punya utang kepada saya, berarti mendakwakan. Utangnya berapa? 100 juta. Nah, silahkan datangkan bukti. Kalau zaman dulu bukti itu adalah berupa saksi, Pak. Saksinya siapa? Yang menunjukkan, yang mengetahui bahwa kamu dulu mengutangin kepada orang tersebut 100 juta. Datangkan bukti. Nah, ketika saksi didatangkan, maka si hakim mendengarkan penjelasan dari saksi. Kalau saksi sudah menyampaikan persaksiannya, maka si pendakwa dimenangkan. Oh baik, berarti betul kamu punya uang 100.000 yang belum dibayar oleh orang yang kamu utangi ini. Wa illam takun bayyinah. Kalau tidak ada bukti, maka solusinya gimana? Fal qawlu qawlul mudda'a alaih. Maka perkataan yang dimenangkan adalah perkataannya orang yang terdakwa,
biyaminihi, dengan dia menyebutkan sumpah. Maka si B yang dituduh dia utang 100 juta tadi, cukup dia mengatakan, demi Allah, saya tidak utang 100 juta kepada orang tersebut. Maka dia sudah menang. Ini ketika si pendakwa tidak punya bukti. Maka kalau si pendakwa punya bukti, selesai masalah. Dia menang. Kalau si pendakwa tidak punya bukti, maka si terdakwa disuruh bersumpah. Kalau dia berani bersumpah, maka dia menang. Selesai masalah. Fa innakala, jika si terdakwa mundur anil yamin, dari sumpah, alias tidak mau bersumpah, ruddat, maka sumpah itu dikembalikan alal mudda'i, kepada si pendakwa. Fayahlifu, maka si pendakwa bersumpah, wa yastahiqu, dan dia berhak alias dia dimenangkan. Jadi si terdakwa tidak berani bersumpah, menunjukkan bahwa dia sebenarnya punya utang. Khawatir kalau dia bersumpah, sumpah bohong, nanti malah kena akibat sumpah bohong tadi. Dia nggak berani bersumpah. Nah, maka hakim mengembalikan sumpah kepada si pendakwa. Wahai pendakwa, kamu tidak punya bukti, tapi ternyata si terdakwa tidak berani bersumpah. Silahkan kamu bersumpah. Maka si pendakwa bersumpah, demi Allah, saya ngutangi kepada teman saya itu 100 juta. Tapi memang waktu itu nggak ada saksinya. Karena sesama teman, ya, saya anggap dia itu orangnya amanah. Ternyata nggak amanah. Nah, maka demi Allah, saya sudah ngutangi dia 100 juta dan dia belum mengembalikan. Nah, sudah dimenangkan oleh hakim. Maka ringkasnya, pertama, langkah hakim tanya bukti kepada si pendakwa. Langkah kedua, kalau tidak ada bukti, maka dia suruh orang yang terdakwa untuk bersumpah. Kalau dia tidak mau bersumpah, maka langkah ketiga, dia suruh pendakwa untuk bersumpah. Maka pendakwa mendatangkan bukti, ini yang pertama. Terdakwa bersumpah menolak, ini yang kedua. Pendakwa bersumpah, ini yang ketiga. Kemudian wa idza tada'aya, kalau keduanya saling mendakwa syai'an, sesuatu fi yadi ahadihima, yang ada pada tangan salah satu keduanya. Fal qaulu, maka perkataan yang dimenangkan, qaulu sahibil yad, perkataannya orang yang membawa barang tadi, biyaminihi, dengan sumpah yang dia ucapkan. Contohnya, A sama B. Kemudian rebutan satu HP. Ini. Yang A mengatakan ini HP milik saya, yang B mengatakan ini HP milik saya. Tapi HP itu faktanya di tangan A, tidak di tangan B. Nah, siapa yang dimenangkan ini? Yang dimenangkan adalah si A apabila dia berani bersumpah. Demi Allah, HP yang di tangan saya ini milik saya. Ini bukan miliknya si B. Dia hanya mendakwa saja, tapi nggak punya bukti. Ini faktanya HP di tangan saya, dan ini memang milik saya. Demi Allah, ini milik saya. Sudah selesai. Ini tentu saja kalau nggak ada bukti, Pak. Kalau ada bukti, maka tentu saja yang berlaku adalah hukum di atas tadi. Tapi ketika tidak ada bukti, kemudian barang dipegang oleh salah satu dari keduanya, maka cukup yang memegang itu untuk menyampaikan sumpah, itu sudah menang. Berikutnya, wa in kana, dan jika adalah fi yadaihima, barang itu sama-sama di tangan keduanya, maka tahalafa, keduanya saling sumpah, wa ju'ila bainahuma, lalu dibagi di antara mereka berdua. Contoh misalnya seekor onta. Onta itu kan ada dua tali toh, tali kanan sama tali kiri. Nah, ini rebutan A sama B, yang A pegang tali kanan, yang B pegang tali kiri. Rebutan. Masing-masing mengatakan, ini milik saya nih. Nah, kalau onta zaman sekarang nggak ada di Indonesia, motor lah. Ini motor satu, ya, satu stangnya dipegang A, satu stangnya dipegang B. Rebutan. Masing-masing mengatakan, ini milik saya. Tidak ada bukti. Dua-duanya nggak punya bukti bahwa dia sebagai pemilik. Nah, cukup tahalafa. Keduanya bersumpah. Si A mengatakan, demi Allah, ini motor saya. Si B mengatakan, demi Allah, ini motor saya. Kalau sudah dua-duanya sumpah, maka dua-duanya dimenangkan. Nah, berarti motornya diparuh jadi dua. Nah, kalau bergetil bisa Pak, diparuh jadi dua, dimakan bersama-sama. Tapi ini motor nggak bisa begitu. Nah, berarti dijual, hasilnya dibagi dua. Unta juga begitu. Dijual, hasilnya dibagi dua. Kalau itu adalah satu kantong isinya uang, nah uangnya isinya berapa? Dibagi dua. Isinya 1 miliar, nah, berarti setengah miliar untuk A, setengah miliar untuk B. Itu kalau sama-sama memegang, tapi sama-sama tidak punya bukti.
Atau sama-sama memegang, sama-sama punya bukti. Ini bukti bahwasanya saya pemiliknya. Ada suratnya. Tanah kan ada suratnya. Nah, demikian juga si B juga mengatakan, ini tanahnya, suratnya ada pada saya. Nah, hakim bingung nih, yang surat yang benar, yang asli yang mana nih? Dan dicekkan kepada ahli juga tidak bisa ditetapkan mana yang asli, mana yang palsu. Nah, maka harus apa? Dibagi berdua. Berikutnya, waman halafa, dan barang siapa yang bersumpah ala fi'li nafsihi, terhadap perbuatan dirinya sendiri. Halafa, dia bersumpah alal batti wal qat'i, secara pasti. Contohnya, saya sudah membayar 100 juta kepada seseorang. Kemudian orang itu mengingkari bahwasanya saya sudah membayar. Berarti saya akan bersumpah untuk perbuatan yang saya lakukan, yaitu saya sudah membayar. Maka caranya bersumpah adalah halafa 'alal batti. Sumpahnya dengan memastikan, demi Allah saya sudah bayar itu 100 juta kepada orang tersebut. Hanya saja dia lupa bahwasanya dia sudah saya bayar 100 juta. Nah, caranya bersumpah begitu, harus pasti ya, memastikan kalimatnya kalimat yang pasti bahwasanya saya sudah bayar. Wa man halafa, adapun orang yang bersumpah ala fi'li ghairihi, atas perbuatan orang lain, maka dibagi dua. Jadi misalnya saya sebagai saksi, kemudian saya ingin bersumpah untuk A yang dia mengatakan sudah bayar 100 juta kepada B. Saya sebagai apa? Saksi. Fa in kana itsbatan, kalau saya bersumpahnya dalam bentuk itsbat, yaitu untuk menetapkan bahwasanya dia sudah bayar 100 juta, halafa 'alal batti wal qat'i. Sama, yaitu bersumpahnya secara pasti. Maka saya mengatakan, demi Allah, Pak Fulan ini sudah membayar utangnya 100 juta kepada Pak Fulan. Saya lihat, saya sebagai saksi, demi Allah, dia sudah membayar. Jadi kalimatnya pasti. Wa in kana nafyan, tetapi kalau isinya adalah peniadaan, halafa ala nafyil ilmi, maka dia bersumpah dengan cara menafikan pengetahuan dirinya. Jadi seandainya saya ingin menafikan bahwasanya bapak ini belum bayar utang. Dia mengatakan sudah bayar utang, tapi saya ingin menafikan enggak, dia belum bayar. Maka caranya saya ngomongnya adalah, demi Allah, saya tidak mengetahui bahwa dia sudah bayar utang. Jadi kalimatnya bukan memastikan demi Allah dia tidak bayar, tapi demi Allah saya tidak tahu bahwa dia sudah bayar. Kenapa begitu? Karena bisa jadi kita tidak tahu, tapi ternyata ada orang lain tahu. Ternyata apa? Ada orang lain tahu. Maka kalau saya bersumpahnya untuk perbuatan orang dan fungsinya adalah untuk menegaskan bahwa dia sudah melakukan, maka harusnya kalimatnya kalimat yang pasti. Tapi kalau fungsinya sumpah untuk meniadakan bahwa dia sudah melakukan itu, maka kalimatnya bukan memastikan, tapi hanya menafikan kepengetahuan. Saya nggak tahu. Demi Allah, saya tidak tahu bahwa dia sudah membayar hutang 100 juta tersebut. Ini semuanya dibahas di dalam kitab fikih, sehingga menunjukkan bahwa fikih Islam itu sudah sangat-sangat sempurna. Termasuk apa yang terjadi sekarang di Palestina, peperangan, itu fikihnya sudah ada di sana, dalam fikih Islam. Apakah boleh membombardir rumah sakit? Apakah boleh membombardir anak-anak kecil dan wanita-wanita? Sudah ada semuanya penjelasan dalam fikih. Sehingga kalau peperangan itu menggunakan fikih, tidak akan terjadi kekacauan-kekacauan yang seperti sekarang kita alami ini. Tapi sayangnya orang-orang kafir, mereka memang tidak punya fikih sebagaimana fikih Islam. Kalau orang-orang kafir punya fikih sebagaimana fikih Islam, dan mereka mengikuti fikih mereka tersebut, tidak akan terjadi apa yang kita dengar dalam berita-berita sekarang ini. Inilah keindahan agama Islam. Kita lanjutkan. Syurutus syahid, syarat-syarat menjadi saksi. Wala tuqbalu, dan tidak diterima asyhadatu, persaksian, illa kecuali mimman, dari orang yang ijtama'at, telah terkumpul fihi padanya khamsu khisal, 5 hal. Jadi untuk menjadi saksi itu harus memenuhi 5 hal. 5 hal ini salah satunya tidak ada, tidak sah jadi saksi. Yang pertama al-Islam, dia harus beragama Islam. Maka orang kafir jadi saksi enggak diterima. Karena orang kafir itu tidak takut dosa. Tapi kalau orang Islam, dia kalau Islamnya baik, dia pasti takut dosa, tidak mungkin berdusta di dalam persaksiannya. Yang kedua, al-bulugh, dia harus balik. Kalau anak kecil, meskipun cerdas, untuk jadi saksi, nggak bisa. Karena belum memenuhi syarat untuk menjadi saksi.
Yang ketiga al-aqlu, dia harus berakal. Maka orang gila tidak bisa menjadi saksi karena orang gila tidak normal pemikirannya. Yang keempat al-hurriyah, dia harus merdeka. Maka budak tidak sah untuk menjadi saksi dalam hal apapun juga. Yang kelima al-adalah, dia harus adil. Adil itu tidak fasik. Maka orang yang suka mabuk, orang yang riba, semuanya itu orang-orang yang melakukan dosa besar tidak boleh menjadi saksi karena fasiknya. Dan ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, nanti bisa dilihat pada surat An-Nur ayat 4. Allah mengatakan wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Jangan terima persaksian mereka karena mereka adalah orang-orang yang fasik. Kemudian walil adalah, dan disebut adil itu khamsu syara'id, ada 5 syarat. Jadi kapan seseorang disebut orang yang tidak fasik tapi orangnya adil, itu harus memenuhi 5 syarat. Syarat pertama, ayyakuna, bahwasanya orang tadi mujtanibal lil kabair, menjauhi dosa-dosa besar. Ini definisi yang paling gampang. Orang yang adil yang tidak fasik. Orang fasik yang melakukan dosa besar. Maka orang adil harus tidak melakukan dosa besar. Riba dosa besar, zina dosa besar, mencuri dosa besar, mabuk dosa besar. Definisinya apa dosa besar? Dosa besar adalah dosa yang diancam salah satu dari 4. Diancam murka Allah, atau diancam laknat Allah, atau diancam neraka, atau diancam dengan hukuman had di dunia. Zina dirajam, mencuri dipotong tangan, itu hukuman had. Nah, semuanya dosa besar itu. Syarat yang kedua, ghairu musirrin, dia tidak berterus-terusan alal qalil minas shaghair, terhadap sesuatu yang sedikit dari dosa-dosa kecil. Dosa kecil misalnya apa? Ya zina mata, itu dosa kecil. Nah, kalau orang hari-harinya selalu melakukan zina mata, dia meremehkan zina mata itu. Jadi punya aktivitas setiap hari selalu melakukan zina mata. Setiap hari ngapain kamu? Ya tongkrongan di luar rumah. Untuk apa? Melihat cewek-cewek yang lewat. Senang saya melihat cewek-cewek cantik yang lewat. Nah, itu berarti musirrin al-shaghair. Dia berterus-terusan melakukan dosa kecil. Ini nggak berhak menjadi saksi. Adapun orang yang kadang melakukan dosa kecil, kadang juga tidak melakukan, tergantung imannya. Pas naik dia tidak melakukan dosa, pas imannya turun baru dia melakukan dosa. Ya semua kita pasti melakukan dosa. Nggak ada satupun kita manusia tidak punya dosa. Yang maksum dari dosa hanyalah para nabi dan malaikat. Tapi manusia biasa seperti kita, meskipun sahabat nabi pun semuanya pasti punya dosa. Yang ketiga, salimus sarirah, selamat hatinya. Maksudnya ini adalah orang yang akidahnya sahih. Sehingga orang-orang yang akidahnya tidak sahih, seperti orang-orang yang mereka punya keyakinan klenik, itu tidak sah untuk menjadi orang yang saksi karena dia bukan orang yang adil. Maka akidahnya harus sahih, akidahnya harus benar. Yang keempat, maknunan indal ghadab, orang yang amanah, yang dirasa aman indal ghadab, ketika marah. Maksudnya marahnya tidak menyebabkan dia jadi berani untuk dusta misalnya. Kalau orang marah sampai akhirnya berani untuk dusta gara-gara marahnya, berarti orangnya tidak makmun, tidak dirasa aman terhadap kemarahannya, maka tidak sah untuk menjadi saksi karena dia bukan orang yang adil. Yang kelima, muhafidhon, orang yang menjaga ada muru'ati mithlih, terhadap muru'ah atau kehormatan diri orang yang semisal dengan dia. Orang yang sederajat dengan dia sepantasnya tidak melakukan apa. Nah, maka dia menjaga adab-adab itu. Kalau dia tidak peduli dengan adab, semau gue melakukan sesuatu yang keluar dari adab, maka berarti bukan orang yang adil. Misalnya nih Pak, seorang kiai tapi suka keluar rumah dengan katok kolor tok. Ini tidak muruah seperti ini. Kamu itu seorang ustadz, kamu seorang kiai, keluar rumah dengan katokan kolor, kita udeli. Ini tidak pantas bagi seorang kiai. Kalau orang yang bukan kiai tapi orang yang biasa saja, mungkinlah ya, masih wajar menurut sebagian adat masyarakat. Meskipun juga di adat masyarakat yang lain tidak pantas. Nah, ini sesuai dengan kembali kepada adat masing-masing. Ya. Kalau dianggap itu adalah merendahkan martabat dia, ya berarti dia bukan orang yang adil. Tapi kalau di tempat tersebut orang seperti dia dianggap biasa melakukan hal tersebut, tidak dianggap sesuatu yang merendahkan kehormatannya, maka tidak ada masalah dia melakukan hal itu. Itu yang disebut sebagai muru'ah. Kemudian beliau mengatakan al-hukuk darbani.
Hak-hak itu ada dua macam. Al-huququ darbani. Hak-hak ada dua macam. Yang pertama, haqqullah ta'ala. Haknya Allah Ta'ala. Yang kedua, wa haqqul adami. Haknya manusia. Saya kasih contoh. Kita sholat. Sholat itu haknya Allah atau hanya manusia? Hanya Allah. Kita utang. Utang itu hanya Allah atau hanya manusia? Hanya manusia. Maka kita melakukan sholat berarti kita sedang melakukan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membayar utang, ini berarti kita sedang melunaskan, menyerahkan haknya manusia. Dan semua ini haknya Allah dan haknya manusia disebut sebagai amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan semua amanah kepada pemiliknya masing-masing. Nah, amanah ini mencakup hak Allah dan haknya manusia. Panjenengan utang wajib untuk melunasi utang. Itu berarti menunaikan amanah. Panjenengan seorang muslim wajib sholat 5 waktu. Ini berarti menunaikan amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka sebagaimana amanah ada dua macam, hak pun juga ada dua macam. Masih siap nggih? Kita lanjutkan. Fa'amma maka adapun hukukul adamiyyin, haknya para manusia. Fasalasatu adrubin, maka ada 3 macam. Yang pertama, darbun, satu macam, la yuqbalu fihi, yang tidak diterima padanya, illa syahidani dzakarani, kecuali 2 orang saksi laki-laki. Apa itu? Wahwa, dia adalah ma la yuqsadu minhul mal, sesuatu yang tidak dimaksudkan darinya harta. Wa yattali'u alaihi rijal, dan melihat terhadap kasus tersebut laki-laki. Biasanya laki-laki mengetahui hal tersebut. Contohnya apa ini? Contohnya pernikahan. Pernikahan itu tujuannya bukan untuk mendapatkan harta. Bukan. Berarti sudah memenuhi syarat ini. Ya. Kemudian pernikahan itu biasanya laki-laki mengetahui. Maka untuk hal seperti ini, saksinya harus syahidani, harus 2 orang, dzakarani, laki-laki. Maka saksi untuk pernikahan perempuan tidak sah. Saksinya siapa? 2 perempuan, enggak sah. Saksi harus 2 laki-laki. Dan laki-lakinya adalah orang yang adil, sebagaimana sudah disebutkan pada bab sebelumnya. Dan ini sudah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, la nikaha, tidak sah pernikahan, illa biwaliyin, kecuali ada wali bagi si perempuan, wa syahidai adilin, dan 2 orang laki-laki saksi yang adil. Hadis riwayat Baihaqi. Yang kedua, wadarbun, dan satu masalah, yuqbalu fihi, yang diterima padanya, syahidani, 2 saksi laki-laki. Aw rajulun wa imra'atan, atau 1 laki-laki dan 2 perempuan. Berarti 2 perempuannya sebagai ganti dari 1 laki-laki. Aw syahidatani, atau 2 orang saksi perempuan, wa yaminul mudda'i, ditambah dengan sumpahnya orang yang berdakwah. Nah, ini berarti bisa 3 pilihan. 2 saksi laki-laki, ini asalnya. Atau kalau tidak, kalau hanya ada 1 laki-laki, maka 1 laki-lakinya diganti dengan 2 perempuan. Atau kalau hanya ada 2 perempuan, nggak ada 1 laki-laki, maka 1 laki-lakinya ini diganti dengan sumpahnya orang yang mendakwa. 3 hal ini sudah cukup untuk menjadi saksi. Untuk apa itu? Wa huwa ma kana al-qasdu minhul mal. Itu adalah yang dimaksud darinya harta, seperti utang piutang tadi. Maka masalah utang piutang sudah melunasi atau belum, itu saksinya tidak harus laki-laki. Boleh 1 laki-laki tambah 2 perempuan. Atau wasiat, ya. Sebelum saya mati saya berwasiat nanti sepertiga harta saya dikasihkan ke pesantren misalnya. Nah, saksinya ini boleh 1 laki-laki dan 2 perempuan. Kenapa? Karena bermaksud untuk terhadap harta. Yang ketiga, wadarbun, dan 1 jenis, yuqbalu fihi, yang diterima padanya, rajulun, 1 laki-laki, wa imra'atani, dan 2 perempuan, au arba'u niswatin, atau 4 perempuan. 4 perempuan berarti sebagai ganti 2 dari 2 laki-laki. Karena 1 laki-laki nilainya 2 perempuan dalam bab persaksian. Untuk apa itu? Wa huwa, itu adalah ma la yattali' alaihi rijal, sesuatu yang tidak diketahui oleh para laki-laki biasanya.
Misalnya kelahiran. Ini ibu ini sudah melahirkan bayi ini. Saksinya 4 perempuan sudah sah. 4 bidan menyaksikan bahwasanya ini memang ibu ini yang melahirkan anak ini sudah sah. Ini bukan ketukar bayinya, tapi ini sudah betul ini bayinya ibu ini. Ibu ini yang melahirkan. Nah, saksinya 4 perempuan bidan sah. Kenapa? Karena ini biasanya para laki-laki tidak ikut melihat. Bahkan kita sebagai suami pun seringkali tidak melihat proses kelahirannya. Pas proses malah disuruh keluar. Setelah bayi keluar, baru silakan Bapak masuk. Nah, sehingga suaminya pun tidak bisa menjadi saksi untuk kelahiran anaknya tersebut. Biasanya begitu. Kemudian, wa amma huququllah, adapun haknya Allah Subhanahu wa taala, fala tuqbalu fihi, maka tidak diterima padanya an-nisa, para wanita, wa hiya thalathatu adrub, dan itu adalah 3 macam. Yang pertama, turbun, 1 macam, la tuqbalu fihi aqallu min arba'ah, tidak diterima padanya kurang dari 4 saksi, wa huwa zina, yaitu adalah zina. Orang berzina dirajam. Nah, rajam ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menetapkan zina minimal 4 saksi. Dan harus laki-laki semua, Pak. Perempuan nggak bisa. Nih, harus laki-laki semua. Karena hukum asal saksi itu laki-laki. Kapan boleh perempuan? Tadi sudah dijelaskan beberapa hal yang boleh saksi perempuan. Tapi hukum asalnya harus laki-laki. Yang kedua, dorbun, 1 jenis, yuqbalu fihi, diterima padanya ithnani, 2 orang saja. Wa huwa ma siwa zina, yaitu selain zina, minal hudud, dari hukuman-hukuman had yang lain. Misalnya mabuk. Nah, mabuk ini cukup 2 orang saksi mengetahui, melihat bahwasanya si fulan sudah minum minuman keras. 2 saksi sudah cukup. Kalau saksi nggak cukup. 1 saksi nggak cukup. Harus 2 saksi. Tapi pernah ada kasus, Pak. 1 saksi mengatakan saya melihat bahwa si fulan minum minuman keras. 1 saksi mengatakan saya melihat dia memuntahkan minuman keras. Oleh Sayyidina Utsman diterima. Kenapa? Karena orang tidak mungkin memuntahkan minuman keras kecuali dia sudah apa? Meminumnya. Yang ketiga, wadarbun, 1 jenis, yuqbalu fihi wahid, diterima padanya 1 saksi saja. Wa huwa hilal Ramadan, yaitu hilal untuk masuk bulan Ramadan. Maka untuk selain Ramadan, saksinya minimal harus 2. Saya melihat hilal Syawal, berarti ini besok sudah hari raya Idul Adha atau Idul Fitri. Idul Fitri ya kalau Syawal. Maka besok sudah Idul Fitri. Nah, maka tidak boleh diterima kecuali 2 orang saksi. Tapi kalau melihat hilal Ramadan, cukup 1 orang saksi. Tapi saya jujur, ini masalah khilafiyah. Dalam mazhab Syafi'i, 1 orang saksi untuk hilal Ramadan sudah cukup. Dan itu hadisnya sahih. Ibnu Umar pernah bercerita, dia mengatakan para sahabat keluar rumah untuk melihat hilal. Semuanya tidak melihat hilal, kecuali saya melihat hilal. Maka saya beritahukan kepada Nabi SAW, Rasulullah menerima persaksian saya. Rasulullah kemudian besok menyuruhkan semuanya untuk puasa Ramadan. Ini menunjukkan 1 saksi sudah cukup. Bagaimana kalau buta, Pak? Boleh nggak jadi saksi? Buta kan nggak bisa melihat apa-apa. Padahal saksi itu berarti melihat, menyaksikan. Saksi itu artinya apa? Menyaksikan atau melihat. Nah ini buta, boleh nggak? Maka beliau mengatakan, wala tuqbalu, dan tidak diterima. Syahadatul a'ma, persaksian orang buta. Illa fi sittati mawadhi', kecuali pada 6 perkara. Nah di sini harus 6 ya. Karena di sebagian naskah itu 5 perkara, itu salah. Nah, kalau panjenengan punya kitabnya, tertulis di situ 5 diganti 6. Yang pertama, al-maut, kematian. Jadi seorang buta boleh menjadi saksi atas kematian seseorang. Dia buta, dia mengatakan, demi Allah, saya saksi, saya bersaksi bahwasanya adik saya Fulan itu sudah mati dalam kecelakaan tersebut. Meskipun dia tidak melihat, tapi karena ini persaksian kematian, diterima. Yang kedua, wan nasab, untuk menetapkan nasab seseorang. Meskipun dia buta, dia mengatakan, saya bersaksi ini adalah anaknya Bapak Fulan. Nah, boleh dia menetapkan nasab begitu. Yang ketiga, wal milkil mutlak, dan kepemilikan yang mutlak. Maksudnya dia boleh bersaksi terhadap seseorang bahwa dia memiliki kepemilikan mutlak terhadap barang tertentu. Misalnya seorang buta mengatakan, saya bersaksi bahwasanya rumah ini milik Fulan.
Orang buta mengatakan, saya bersaksi bahwasanya laptop ini milik Ustadz AZ. Boleh. Karena kepemilikan yang mutlak. Tapi kalau kepemilikan yang muqayyad, maka tidak boleh menjadi saksi. Contohnya, seorang buta mengatakan, saya bersaksi bahwasanya laptop ini dibeli oleh Ustadz AZ. Enggak diterima. Kenapa? Karena kepemilikan dengan dibatasi membeli itu berarti kepemilikan yang muqayyad. Saya memilikinya dengan sebab apa? Dengan sebab membeli. Nah, itu namanya milkal muqayyad. Tapi kalau kepemilikan yang mutlak malah bisa. Dia mengatakan, saya bersaksi bahwasanya rumah ini sudah dibeli oleh Bapak Fulan. Nggak bisa diterima. Yang keempat, wat tarjamah dan terjemah. Yaitu boleh seorang buta menerjemahkan atau bersaksi bahwasanya terjemah dari ucapan ini adalah maknanya seperti ini. Misalnya, di pengadilan seseorang berkata dengan bahasa yang tidak dipakai oleh negara itu, pakai bahasa Arab, padahal semuanya hakimnya ini orang-orang bahasa Indonesia, nggak paham bahasa Arab. Nah, maka ditanyakan kepada orang yang buta yang paham bahasa Arab, apakah betul bahwasanya makna dari ucapan bahasa Arab ini adalah begini? Nah, si buta yang paham bahasa Arab ini mengatakan, saya bersaksi bahwasanya makna dari ucapan Arab tadi seperti itu. Nah, ini boleh diterima. Karena orang buta paham terhadap suara, sehingga dia paham dan bisa menerjemahkan makna dari suara tersebut yang dianggap oleh orang lain tidak bisa dipahami karena bahasa yang berbeda. Yang kelima, wama syahida bihi, dan sesuatu yang dia sudah bersaksi terhadapnya qablal ama, sebelum dia buta. Jadi misalnya seorang buta sebelum dia buta melihat saya membeli laptop ini. Setelah dia buta, dia boleh untuk bersaksi. Saya bersaksi bahwa laptop ini sudah dibeli oleh Ustadz Asad. Kok kamu tahu, kamu buta? Saya melihat waktu dia beli sebelum saya buta. Sekarang saya buta, tapi pas dia beli, saya mengetahui. Nah, boleh. Yang keenam, wa man syahida bihi, dan apa yang dia bersaksi dengannya, alal matbub, terhadap orang yang dia tangkap, orang yang dia pegang. Contohnya gini, ada seseorang membisikkan kepada si buta. Wahai Pak Buta, saya bersaksi, saya mengatakan kepada engkau bahwa istri saya sudah saya ceraikan. Dia mengakui terhadap dirinya sendiri bahwa dia sudah mencerai istrinya. Nah, si buta ini diberitahu seperti itu langsung nangkep orangnya. Kamu mengatakan kepada saya bahwa kamu sudah mencerai istrimu. Sekarang kamu saya bawa ke hakim. Nah, langsung ditangkap tangannya, nggak dilepas-lepas sampai ketemu hakim. Kemudian menyampaikan kepada hakim, Pak Hakim, dia tadi membisiki saya bahwa dia sudah menceraikan istrinya. Nah, seperti ini diterima. Kenapa? Begitu dia dibisikkan, langsung dia tangkap. Kalau nggak dia tangkap, maka tidak bisa apa? Menjadi saksi. Karena belum tentu orang yang dia bawa itu adalah orang yang tadi membisikkan. Bisa jadi dua orang, satunya membisikkan, tapi yang dia bawa adalah orang yang tidak membisikkan. Tapi kalau sudah dia tangkap, nah, maka otomatis orang yang membisikkan tersebutlah yang telah berkata kepadanya. Terakhir, wala tuqbalu, dan tidak diterima. Syahadatu, persaksian, jarin, orang yang menarik, linafsihi naf'an, manfaat untuk dirinya sendiri. Wala, dan tidak pula dafi'in anha dharar, orang yang menolak kemadaratan dari dirinya sendiri. Jadi orang yang bersaksi tapi dengan sebab persaksiannya tadi dia dapat manfaatnya, maka nggak diterima. Atau orang yang bersaksi dengan sebab persaksiannya tadi dia tidak terkena madaratnya atau dampaknya, maka tidak diterima. Kenapa? Karena orang yang seperti itu tertuduh untuk persaksiannya tidak jujur. Karena kalau dia bersaksi, dia dapat manfaatnya, dapat duitnya. Atau dia bersaksi, dia tidak dapat madaratnya, tidak wajib membayar diatnya gara-gara saksi tersebut. Nah, nggak bisa. Maka ringkasnya, kalau persaksian itu ada tanda-tanda ketidakjujuran pada orang yang bersaksi, tidak diterima. Makanya dulu sudah pernah kita bahas, seorang anak bersaksi membela bapaknya, tidak diterima. Kenapa? Namanya anak, pasti membela bapak. Tapi kalau sebaliknya, anak bersaksi yang memberatkan bapak, malah diterima. Seorang bapak membunuh tetangga, yang melihat anaknya si bapak tadi. Si anak bersaksi, saya melihat bapak saya membunuh. Maka ini malah diterima. Kenapa? Karena seorang anak biasanya membela bapak. Ini kok malah tidak membela, berarti dia menyampaikan kebenaran.
Dan masalah ini sudah kita temukan hadisnya dalam hadis yang sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yatajuzu, tidak boleh syahadatu khain, persaksian dari orang yang khianat. Kenapa? Orang khianat tertuduh. Biasanya dia khianat, maka dalam persaksian ini paling-paling juga khianat lagi. Wala zanin, demikian juga orang berzina, tidak diterima persaksiannya. Wala dhi qimrin, tidak pula persaksian dari orang yang sedang bermusuhan ala akhihi, yang dia bersaksi memberatkan saudaranya yang menjadi musuhnya tadi. Kenapa? Karena kalau dia memberatkan terhadap musuhnya, ya otomatis semua orang pasti inginnya memberatkan terhadap musuhnya. Tapi kalau seseorang bersaksi membela orang yang bermusuhan dengan dia, malah diterima. Saya misalnya ada permusuhan dengan seseorang A. Tapi kemudian A ini dituduh mencuri. Padahal dia tidak mencuri. Saya menjadi saksi bahwa dia tidak mencuri. Boleh. Kenapa? Biasanya orang yang bermusuhan itu akan memusuhi orang yang dimusuhinya. Tapi ini justru malah membela dia. Ini berarti tanda-tanda jujur muncul di situ. Maka ringkasnya kalau tanda-tanda dusta muncul tidak diterima persaksian. Kalau tanda-tanda jujur muncul maka malah diterima persaksiannya. Inilah keindahan ajaran Islam yang sudah diringkas oleh para ulama-ulama kita dalam kitab-kitab fikih mereka. Maka kitab-kitab fikih seperti ini sangat penting untuk kita pelajari, meskipun kadang-kadang kejadiannya sangat jarang kita temukan pada kehidupan keseharian kita. Tapi kita pelajari supaya kita paham dan supaya kita ngerti bagaimana fadlul Islam, keindahan agama Islam, sehingga kita bisa mendakwahkan keindahan agama Islam ini juga kepada orang-orang yang belum masuk Islam. Sampai di sini sudah selesailah kita membahas tentang persaksian dan sejenisnya. Adapun sisa pembahasan yaitu tentang memerdekakan budak, insya Allah akan kita bahas pada waktu yang lain. Dan kitab memerdekakan budak ini sengaja ditaruh di akhir karena jarangnya terjadi sekarang, sudah tidak ada perbudakan bahkan, dan juga supaya menjadi tafaulan bahwa kita akan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.